Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW seri 5 baru. Akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan mobil ini. Walaupun saya harus jauh-jauh datang ke Portugal untuk bertemu langsung. Tapi tidak apa-apa karena ada tonggak sejarah baru di BMW seri 5 terbaru ini. Yaitu ini untuk pertama kalinya juga BMW seri 5 memiliki versi full elektrik yang bernama BMW i5. Dan inilah mobil yang akan saya coba di Portugal untuk melihat apa saja perubahan di seri 5 terbaru dan bagaimana rasanya mengendarai BMW seri 5 yang full elektrik. Apalagi mobil ini juga akan masuk ke Indonesia di 2024. Inilah first drive dari BMW i5. Sama seperti pendekatan yang dilakukan BMW di i4, i7, untuk i5 ini mereka juga tidak membuat platform yang dedicated untuk mobil listrik saja. Tapi mereka menggunakan platform yang sama dengan BMW seri 5 generasi terbaru yang kode bodinya G60. Ada beberapa alasan kenapa BMW membuat seperti itu. Jadi itu akan membuat pengalaman berkendara dengan BMW i5 ataupun BMW seri 5 itu mirip. Jadi tidak berbeda jauh. Kemudian dari segi produksi juga pasti akan lebih rendah ketika platformnya sama. Kemudian walaupun memang platformnya tidak didedikasikan hanya untuk listrik, tapi pada saat BMW membangun platform mobil ini sudah dipikirkan bahwa akan ada versi elektriknya. Jadi hasilnya bagian bawah mobil ini itu flat 100%. Yang membuat mobil ini juga memiliki koefisien drag yang sangat baik, yaitu 0,23, itu terbaik dari semua BMW seri 5. Serta mobil ini juga bisa mengakomodir mesin 2000 cc turbo, 3000 cc turbo, plug-in hybrid, dan battery electric vehicle seperti i5 ini dengan sangat baik. Nah, sekarang sebelum kita bicara tentang penggerak listriknya, kita bicara dulu tentang apa yang berbeda di BMW seri 5 terbaru ini. Berubah total bentuknya, tapi yang jelas dimensinya bertambah. Wheelbase bertambah 20 mm panjangnya, panjang keseluruhan bertambah 97 mm, mobil ini lebih lebar 33 mm, bahkan mobil ini lebih tinggi 36 mm. Ini bukaan pintunya seperti BMW terkini, jadi back to retro ya, seperti zaman dulu lagi. Oke, tapi dari segi desain, ini videografernya mohon dimaafkan kalau ngapain? Jadi ini karena kami di Portugal, kami tidak membawa videografer dari Jakarta, terpaksa harus pakai Auto Driver cabang Portugal. Auto Driver cabang Portugal ini saling bantu membantu. Nanti tadi gantian di channel Motomobi, dia videografernya. Oke, videografer boleh mundur sedikit. Oke, sekarang kita akan bicara tentang perubahan desainnya. Memang dia membesar, tapi yang paling signifikan adalah pendekatan desainnya. Sekarang Anda bisa lihat atapnya lebih melandai. Jadi bagasinya itu tidak sepanjang seri 5 biasanya, tapi bonetnya itu memanjang, membuat tampilan yang lebih dinamis dibandingkan seri 5 sebelumnya. Apalagi mobil tes kami ini juga dalam trim M Sport. Jadi velgnya ini juga sudah BMW individual untuk trim M Sport. Di sini ada emblem M. Kemudian kalau kita ke bagian depan nih, bumpernya juga untuk bumper M Sport sehingga dia terlihat lebih sporty. Lampunya walaupun belum laser light BMW LED, tapi dia dengan desain yang dinamis dan ada biru-birunya ya. Biasanya saya
pikir tuh biru-biru tuh hanya untuk BMW Laser Light, tapi ternyata tidak. Untuk mobil listrik biru itu. Ini biru juga kan, biru-biru. Oh iya. Untung videografernya lumayan ngerti mobil juga. Di sini ada logo i, kemudian karena ini mobil listrik jadi grillnya tertutup 100%, tapi masih ada sedikit pendinginan lewat bagian bawah sini untuk pendinginan baterainya, dan di depan ini juga sudah ada kamera yang dia akan memantau bagian depan, dan kamera ini juga berfungsi untuk augmented reality karena mobil ini juga dilengkapi dengan sistem augmented reality, dan sistem radar sendiri ada di bagian atas sini. Nah, kita balik ke bagian samping. Mobil ini memiliki ban yang besar 21 inci dengan ban selebar 255 mm, aspek rasio 35 di bagian depan, bahkan di belakang ini 285 mm dengan aspek rasio 30. Memang mobil ini adalah penggerak belakang, jadi dia bukan all wheel drive, dan kalau kita ke bagian belakang kita bisa lihat ini tipenya adalah eDrive 40. Jadi ini sebenarnya adalah versi yang paling basic dari i5, tapi tenaganya besar. Nanti saya akan jelaskan di depan. Saya akan jelaskan desain dulu. Sekarang di belakang ada diffuser, dan seperti ada tempat knalpot di kanan dan kiri. Mungkin ini bumper ini juga digunakan untuk seri 5 yang menggunakan mesin biasa gitu ya. Jadi ada tempat buat knalpotnya. Kemudian sentuhan desain yang baru adalah ini. Ada angka 5 di pilar C-nya, serta di sini sudah tidak ada lagi tempat untuk mengisi bensin, hanya untuk mengisi listrik. Nah, sekarang kita akan bicara penggerak listriknya. Tidak ada yang bisa Anda lakukan, atau tidak banyak yang Anda bisa lakukan di bawah kap mesin ini kecuali mengisi air wiper. Dan yang lainnya itu tertutup semuanya, tapi sebenarnya ini gampang dibuka. Tinggal disabut seperti ini. Dan Anda bisa lihat di bagian bawahnya itu relatif kosong, karena ini adalah versi penggerak belakang. Tapi kalau Anda membeli penggerak all wheel drive yang X-Drive, itu akan ditempati oleh motor listrik lagi. Sekarang kita bicara tentang penggerak listriknya. Ini buka nutup kap mesinnya itu lebih keras ya dibandingkan BMW biasa, kan tinggal dibanting sama aja. nih. Enggak, tadi aja orang BMW-nya sampai 4 kali. Kita dari tadi berhasil. Karena kita udah kencang. Oke, mobil ini full elektrik, dilengkapi dengan baterai yang besar 81,2 kWh, artinya sedikit lebih besar dari BMW iX. Kemudian mobil ini juga tenaganya besar, 335 HP dengan torsi 400 Nm. Bahkan torsi itu bisa bertambah menjadi 430 Nm ketika Anda masuk ke mode launch control atau mode boost mode. Ada di situ boost mode, dan itu membuat mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam waktu kira-kira 6,0 detik, dan top speednya dekat ke 200 km per jam karena dibatasi secara elektronik. Untuk pengecasannya sendiri bisa ada dua pilihan. AC ini adalah 11 kW kapasitas maksimalnya, tapi bisa ditingkatkan sampai ke 22 kW kalau Anda mau, tinggal BMW mengubah softwarenya. Sedangkan untuk DC charging ini bisa mencapai 205 kW untuk pengecasannya. Dan ketika Anda mengecas baterai 81,2 kWh ini di charger 205 kW, artinya dalam waktu setengah jam kurang Anda sudah bisa 0 sampai 80% yang akan membuat range lebih dari 400 km. Sedangkan range totalnya mobil ini diklaim oleh BMW bisa melaju dari 100% baterai sampai habis dalam 582 km. Bagasinya besar dan berantakan karena memang ini barang-barang kami, tapi dia membesar sedikit kapasitasnya dibandingkan sebelumnya karena memang secara panjang dia bertambah 97 mm, serta Anda bisa melipat bangku belakang, kanan, dan kiri kalau misalnya barang yang Anda bawa itu kurang tempatnya di sini atau barangnya itu panjang. Secara keseluruhan saya suka sekali tampilan dari BMW seri 5 terbaru ini, karena baik BMW seri 5 maupun i5 itu sama, hanya benar-benar penggeraknya yang berbeda. Dan Anda bisa lihat dari sebelah sana,
Bukan, maksudnya videografernya yang ke sana. Yang jelas dong, kasih instruksi yang jelas. Anda bisa lihat siluet mobil ini menarik ya. Mobil ini terlihat berwibawa tapi sekaligus terlihat dinamis. Nah, sekarang saya akan ke belakang karena ini adalah tempat yang paling banyak diduduki oleh pemilik seri 5 terutama di Indonesia. Ini bagian dalamnya juga lebih lega dari sebelumnya. Tidak banyak, tapi lebih lega nih. Posisi duduk saya tingginya 177 cm, yang artinya 3 cm lebih tinggi dari videografer Anda sekarang. Dikit 3 cm itu, dikit banget. Bangkunya ini juga empuk. Sandarannya sama seperti seri 5, jadi nggak terlalu rileks gitu. Tapi nggak tegak-tegak amat, ya oke lah. Lebih enak mungkin kalau bisa reclining, tapi tidak bisa reclining di sini. Di sini ada armrest standar BMW yang artinya kalau kita taruh minuman di sini ya tangan kita sedikit terhalang dan tidak ada akses ke belakang. Tapi yang menyenangkan adalah ada sandaran untuk lengan di bagian kiri dan kanan. Ini tren yang tadinya dari SUV mereka sekarang ke sedannya, jadi nyaman sekali duduknya di sini. Kemudian ini untuk pertama kalinya BMW seri 5 tidak lagi menggunakan kulit dari binatang atau apapun dari binatang yang ada di interior mobil ini. Jadi mereka menyebutnya sebagai vegan interior, yang mana carbon footprintnya menurut BMW dibandingkan kabin sebelumnya itu 85% lebih kecil. Jadi ini lebih ramah lingkungan. Tapi yang lebih menarik buat kita sebagai pengguna adalah di sini ada slot, di sini buat menambah aksesoris, bisa coat hanger, bisa juga untuk dudukan iPad, untuk entertainment kita. Kemudian ada USB-C slotnya banyak sekali, ada satu di kiri, satu di kanan, ada 2 di tengah, dan Anda bisa lihat, wah, sistem AC di belakangnya. Jadi ini quad zone ya, ada 4 zone di AC-nya, dan ini semuanya dengan layar, tidak ada tombol sama sekali. Nah, ini untuk fan-nya kita rolling seperti ini. Kemudian ada pemanas kursi juga, dan ada arah anginnya juga. Ini semuanya dengan layar sentuh yang kelihatan keren dan futuristis. Ini audio untuk mobil kami ini menggunakan Bowers & Wilkins, jadi dia sudah dilengkapi dengan penutup speaker yang artistik seperti ini. Kemudian bukaan pintu ini juga unik, modelnya seperti ini. Dan dia ada AC di pilar B, yang ini sebenarnya tadinya hanya ada di seri 7, sekarang sudah masuk ke seri 5 AC di pilar B seperti ini. Headroom juga sangat memadai. Ini padahal sudah menggunakan atap panoramik. Legroom juga cukup. Memang bukan tempat yang senyaman seri 7, tapi ini adalah tempat yang memadai. Dan kalau Anda menggunakan jasa pengemudi, Anda juga bisa duduk secara nyaman di bagian belakang. Dan bicara kenyamanan, kita keluar dulu. Sistem suspensi di BMW seri 5 ini unik. Jadi BMW menggunakan air suspension untuk mobil ini hanya di bagian belakang. Sedangkan di bagian depannya tetap menggunakan suspensi normal. Tapi dia memiliki 4 pilihan suspensi untuk BMW seri 5 ini. Jadi BMW menyediakan suspensi yang normal, yang comfort, kemudian ada suspensi yang M Sport, kemudian ada suspensi yang adaptif suspension, dan ada adaptive suspension yang bisa dengan active roll bar. Jadi kemiringan mobil itu bisa dilawan secara aktif oleh suspensinya. Tapi ini unik, depan mekanikal, belakang air suspension. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Di sini banyak sekali perubahan dibandingkan BMW seri 5 sebelumnya. Yang jelas interiornya, wow, sudah menggunakan dual curved display. Kemudian interaction bar yang tadinya hanya ada di BMW seri 7, ini sekarang juga hadir di sini, lengkap dengan ventilasinya yang minimalis. Jadi ventilasinya itu tidak terlihat sama sekali. Dan kita nyalakan dulu. Nah, pada saat menyalakan tuh ada suara boom, suara dari Hans Zimmer. Itu dia. Hans Zimmer juga yang bikinin. Hans Zimmer, semua suara di mobil ini Hans Zimmer yang membuat. Di sini center konsolnya sudah seperti BMW terbaru yang dipenuhi dengan panel sentuh, dan tombol fisik itu hanya ada 4, start stop, kemudian transmisi, iDrive controller, dan ada tombol
volume di sini. Nah, untuk sistem operasinya ini curve display ini sudah menggunakan sistem operasi 8.5, sedangkan di BMW seri 7 itu baru 8, iX juga 8, seri 3 terbaru juga 8. Nah, 8.5 ini memiliki fitur tambahan dan ada aplikasi tambahan di sini. Yang paling kentara Anda bisa lihat di sini ada YouTube, jadi Anda bisa nonton YouTube, Anda bisa nonton video bola Bundesliga, bahkan Anda bisa main game. Jadi di sini nanti ini sedang terhubung dengan internet, jadi dia sudah terhubung dengan handphone. Jadi Anda bisa main game, Anda bisa nonton YouTube, kemudian Anda juga bisa nonton pertandingan sepak bola. Nah, ini di sini ada game. Kontrolernya di mana? Kontrolernya adalah handphone kita. Jadi menggunakan handphone kita tinggal scan barcode di sini dan dia akan menjadi controller. Bahkan bukan hanya sendiri, bisa sampai 7 orang memainkan game secara bersama-sama di layarnya ini, asal mobilnya tidak bergerak, asal mobilnya itu sedang dalam posisi berhenti atau di charge. Lihat ini, game-game semua. Dan itu pertama kalinya ada game, dan ini juga game bukan game asal-asalan nih, game dari konsol terkenal yang kemudian bekerja sama dengan BMW untuk memasukkan game itu ke dalam mobilnya. Posisi berkendara tidak perlu diragukan, selalu sangat ergonomis BMW dengan pengaturan tilt dan teleskopik yang jauh, serta setirnya ini sudah flat bottom karena ini M steering wheel. Dan yang unik adalah pedal shiftnya itu hanya di kiri karena ini hanya untuk mengaktifkan boost mode, sedangkan di kanan tidak ada lagi pedal shift. Secara overall ini kabinnya sangat futuristis, menyenangkan dan unik. Tidak sama dengan BMW seri 7, tidak sama dengan BMW seri 3. Jadi memang BMW sedang mengusahakan desain interior mobil mereka itu memiliki keunikan di tiap serinya. Cuman satu yang saya agak kurang suka adalah ini AC, ventilasi AC-nya dia ke bawah seperti ini. Jadi sangat gampang kalau misalnya masuk ke sini. Kalau koin gitu masuk, wah udah susah sekali nih ngambilnya karena jari aja nggak masuk. Anggap aja celengan gitu loh. Celengan. Ya kan nanti suatu saat dipecahin. Oke. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan augmented reality yang seperti saya bilang tadi, di depan ada kamera. Jadi dia kalau navigasi dia bisa menunjukkan di jalan mana kita harus berbelok. Jadi bisa memadukan antara animasi dan gambar realnya. Oke, nantinya saya akan lebih detail membahas tentang mobil ini ketika mobil ini sudah masuk Indonesia. Dan sekarang saya lebih penasaran kepada bagaimana rasanya berkendara, karena kebetulan waktu kita juga tidak banyak di Portugal ini. Jadi sekarang langsung aja kita jalan. Videografer mau ikut nggak? Jangan ditinggal dong. Let's go! Yang langsung terasa saat menjalankan BMW i5 terbaru ini adalah kenyamanannya. Iya, terasa lebih empuk bantingannya. Jadi tadi kita juga melewati beberapa jalan yang kasar, itu bantingannya halus, kemudian bodinya rasanya lebih solid, serta ini suspensinya dia menggunakan yang adaptive suspension tanpa aktif anti roll bar, tapi ini nyaman sekali. Dan saya berharap nanti untuk yang ke Indonesia mungkin dimasukkannya bisa ke yang adaptive suspension atau mungkin yang normal sekalian, jadi yang settingan paling empuk gitu ya, karena ini bikin seri 5 tuh jadi nyaman, lebih nyaman dari sebelumnya. Karena i5 adalah full electric, Anda juga bisa mengharapkan akselerasi yang instan. Iya, 0-100 km per jam klaim dari BMW itu 6,0 detik. Yang mana sebenarnya bukan angka yang pelan, itu angka yang menunjukkan mobil itu kencang, tapi bukan angka yang fantastis. Tapi ini adalah sebuah mobil listrik yang artinya torsinya instan. Jadi apalagi ketika dimasukkan ke sport mode, ini benar-benar torsinya meningkat jadi 430 Nm. Dan ketika Anda injak gas, kuat. Bahkan kalau perlu Anda tidak perlu memasukkan ke sport mode, Anda tinggal pencet tombol boost. Nah,
dia selama 10 detik mengizinkan Anda untuk berakselerasi secara lebih instan dibandingkan biasanya. Dan itu apa ya, ada rasa kayak anak mudanya gitu ketika kita pencet boost, itu langsung ada counter 10, 9, 8 gitu, kayak memberi waktu kita, ayo nih mumpung tenaganya lebih gede nih, ayo injek gas dalam 10 detik gitu. Dan saya masuk ke boost mode lagi. Dan setiap kali kita narik dengan mobil ini, apalagi di sport mode atau boost mode, itu ada suara yang cukup keras dari speakernya, suara yang menambah adrenalin kita, dan itu suara yang diciptakan oleh musisi yang sudah bekerja sama dengan BMW, yaitu Hans Zimmer. Jadi ada mungkin 0-100-nya nggak fantastis, tapi tetap saja yang namanya instant torque-nya sangat terasa di mobil ini. Di sport mode-nya BMW tidak membuat mobil ini yang halus gitu, enggak, langsung instan semua torsinya dikeluarkan. Sekarang mari kita pindah ke versi terkencang dari i5. Nah, ini dia versi paling tinggi dari BMW i5, yaitu BMW i5 M60. Nah, bedanya dengan BMW i5 eDrive 40 yang tadi Anda lihat adalah ini jauh lebih bertenaga. Tenaganya 601 HP dengan torsi 795 Nm, bahkan pada saat menggunakan launch control atau boost mode itu bisa menghasilkan 820 Nm yang membuat mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 3,8 detik. Selain itu, kalau eDrive 40 menggunakan konfigurasi penggerak rear wheel drive, sedangkan yang i5 M60 ini penggeraknya adalah all wheel drive, atau di BMW mereka menyebutnya sebagai xDrive. Kemudian dari bentuk sebenarnya tidak ada bedanya, tapi ada detail-detail yang berbeda. Ada logo M di sini, kemudian grillnya juga berbeda, serta yang paling kelihatan adalah bumper depannya yang lebih agresif, dan ini juga lubang-lubang angin asli untuk membuat profil aerodinamika yang semakin baik. Ban ini sama ukurannya depan dan belakang seperti eDrive 40, bahkan velgnya juga sama 21 inci, tapi modelnya berbeda. Ini menggunakan velg BMW individual. Kemudian di bagian belakang, nah ini sorry mobilnya agak kotor karena baru hujan. Jadi di belakang ini ada spoiler lips, ducktail yang sangat minim, tapi ini keren sekali dari carbon fiber. Kemudian bumper belakangnya juga berbeda dengan diffuser. Nah, i5 M60 ini kemungkinan tidak akan masuk Indonesia, tapi ini adalah versi terkencangnya. Sekarang saya berada di BMW i5 M60 dan ini tenaganya luar biasa seperti tadi saya bilang, 601 HP dan torsinya 795 Nm. Bahkan kalau saya tekan pedal shift kiri dan dia masuk ke mode boost, dan ini torsinya menjadi 820 Nm, dan kalau saya injak gas, brutal sekali. Literally kepala itu benar-benar kejeduk ke belakang. Jadi kalau mau ngegas itu harus kepalanya nempel ke belakang gini, dan baru kita gas lagi. Wow, 0 sampai 100 km per jam 3,8 detik. Top speednya dibatasi 230 km per jam. Jadi top speednya nggak tinggi-tinggi amat, tapi akselerasinya luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, i5 M60 ini menggunakan suspensi yang paling tinggi derajatnya di BMW 5 Series, yaitu adaptive suspension professional dengan active anti-roll bar. Jadi pada saat kita menikung, itu ditahan, mobilnya itu
ditahan gitu sama gaya yang aktif yang bisa mendorong balik, tapi bantingannya tetap senyaman i5 yang eDrive 40. Wah, ini the best, tapi pasti harganya akan jauh lebih tinggi dan memang model ini belum dimasukkan di awal oleh BMW Indonesia. Dan kayaknya yang masuk ke Indonesia adalah yang eDrive 40, tapi minimal saya bisa merasakan bagaimana rasanya yang top of the line-nya i5 ini. Oke, sekarang kita balik ke eDrive 40. Satu yang baru di BMW seri 5 terbaru ini adalah ADAS yang lebih canggih, alias Advanced Driver Assistance System. Anda kini dapat berpindah jalur tanpa harus menggerakkan setir. Nah, di jalan tol seperti ini, misalnya saya mau pindah jalur, saya tinggal aktifkan sen, benar-benar diaktifkan setengah aja gitu ya. Dia akan langsung bisa berpindah sendiri ketika lalu lintasnya kosong. Dan ketika saya mau balik lagi ke jalur sebelumnya, saya tinggal kasih sen, dia juga pindah sendiri. Dan ini juga setir itu nggak perlu digoyang-goyangin ya, tinggal disentuh aja kalau ada peringatan gitu, dan smooth gitu. Kita lari, sekarang saya lari 120 km per jam, dia bisa ngikutin belokan dengan sangat baik, dan dia juga bisa menjaga jarak ke depan itu dengan halus ya, karena ini mobil elektrik ya, sistem adaptive cruise control tuh selalu cocok gitu kalau ditaruh di mobil elektrik tuh, akselerasi dan pengeremannya tuh halus. Tapi pindah jalur sendiri itu nggak tahu ya, itu bisa di Indonesia apa enggak, karena ya membutuhkan prasarana juga dan marka jalan yang jelas. BMW selalu terkenal dengan pengendaliannya yang natural tapi presisi, dan BMW i5 ini lebih baik lagi. Ya, mobil ini memiliki baterai di bawah, jadi center of gravity-nya itu rendah. Jadi walaupun dia lebih berat, tapi respon setirnya benar-benar presisi, dan gripnya juga bagus. Serta dia menggunakan adaptive suspension ya, walaupun belum menggunakan aktif anti roll bar, tapi ada tahanan di situ, ada tahanan yang mungkin terasa tidak natural ya, tapi tahanan itu membuat mobil itu kelimbungannya sangat-sangat minimal. Dan mobil ini handlingnya benar-benar lebih dekat ke seri 3. Jadi bodi boleh lebih besar, lebih berat, tapi handlingnya lincah. Sama seperti kebanyakan mobil listrik, BMW juga mengizinkan Anda untuk memilih level regenerative braking. Tapi sistem di BMW ini ada plus minusnya. Minusnya adalah Anda harus melihat ke layar untuk mengatur level regenerasi dari mobil ini. Kalau misalnya Anda pengen langsung yang dari tuas transmisi, itu hanya ada 2 mode, D atau B gitu, tapi tidak bisa pilih mode regeneratif di antaranya. Tapi yang positifnya adalah salah satu mode tersebut adalah mode adaptif. Jadi regeneratif dari mobil ini bisa adaptif. Adaptif itu artinya dia menggunakan radar. Dia menggunakan radar yang ada di mobil. Jadi ketika kita melepas gas, radarnya akan melihat ada mobil nggak di depan. Kalau nggak ada mobil, dia akan meluncur mobil ini. Jadi benar-benar menjaga momen, tidak kekurangan kecepatan sama sekali. Tapi ketika dia di depan ada mobil, dia akan mengerem mobil ini dengan sistem regeneratif braking. Itu sebenarnya sistem yang sudah ada di BMW iX dan BMW i4 gitu, dan sekarang ada juga di BMW i5. Dan itu adalah mode regeneratif yang paling enak untuk digunakan di mobil ini. Perjalanan saya di Portugal dengan mobil ini benar-benar menyenangkan. Apalagi dengan pemandangan yang indah serta udara minim polusi. Ya, rasanya tuh pengen berjalan sejauh mungkin, pengen melahap kilometer demi kilometer. Karena mobil ini begitu enak untuk dikendarai dan sangat nyaman untuk ditumpangi. Apalagi dengan alam Portugal yang indah, bahkan pandangan ke depan juga jauh, tidak ada polusi sama sekali, langit juga biru, dan
kita bisa berjalan jauh dengan mobil ini tanpa menambah polusi sama sekali. Apalagi untuk Eropa itu memang 40% pembangkitan listrik di Eropa itu masih menggunakan fosil. Tapi di negara ini, di negara Uni Eropa, itu 60% pembangkitan listrik itu dihasilkan lewat renewable energy. 40% itu lewat renewable energy dan 20% itu dengan tenaga nuklir yang memang jauh lebih bersih. Tapi berjalan jauh dengan mobil ini tuh memang kenyamanannya mendekati ke seri 7, kelincahannya mendekati ke seri 3. Jadi best of both worlds itu ada di seri 5. Nah, sekarang bagaimana dengan range-nya? BMW mengklaim mobil ini bisa melaju dari 100% sampai 0 di 582 km, yang artinya dengan kapasitas baterai sedikit di atas 80 kWh, 1 kWh-nya dia harus bisa menjalankan mobil ini 7 km. Tapi dari hasil tes kami yang melewati berbagai macam jalanan ya, dari jalan kecil, pedesaan, kemudian di tol ya, kadang-kadang akselerasi, kami mendapatkan angka 5,7 km per kWh. Tidak sampai 6 km per kWh, yang artinya di real world gitu ya, mobil ini menempuh range-nya itu 450 sampai 500 km, yang mana cukup sebenarnya buat kegiatan kita setiap hari. Tidak setinggi yang diklaim BMW, tapi masih more than enough. Mungkin kalau misalnya kita di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam konstan gitu ya, mungkin mobil ini bisa menempuh di atas 550 km. BMW i5 akan masuk Indonesia di tahun 2024. Belum diketahui berapa harga pastinya, tapi semestinya di bawah BMW iX. Jadi begitulah hasil first drive kami terhadap BMW i5 di Portugal. Tidak sabar rasanya menunggu BMW seri 5 terbaru ini masuk ke Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.